selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Berhubung di sini aku nggak bakal rekam untuk general reading bagi masing-masing zodiak di bulan Juni ini, jadi aku jadikan satu video pick a card reading aja untuk bulan Juni ini. Dan di sini sudah ada 3 deck berbeda di depan kamu untuk semua zodiak. Kamu boleh pilih mana yang kamu rasa benar-benar tertarik atau benar-benar fokus kamu di salah satu deck ini. Mungkin silahkan kamu ambil waktunya untuk memilih deck mana yang benar-benar menarik hati kamu. Dan juga ini mungkin gak akan bisa cocok atau relevan untuk semua pihak. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa gak cocok dengan hasil readingannya, mungkin ini memang bukan untuk kamu atau pesan yang harus kamu dengar di saat kali ini. So kita akan langsung aja ke readingannya. Kita mulai dari deck pertama. Ini deck pertama, ini deck kedua, ini deck ketiga. Oke, so ini deck pertama, deck kedua, dan deck ketiga. Kita lanjut di sini bagi deck pertama. Kita coba lihat pesan yang harus kamu dengar ya di bulan Juni ini. Let's see. Kita lihat. Ini bisa jadi general reading, maksudnya untuk aspek lain dalam kehidupan kamu, bisa jadi karir, ekonomi, atau bisa jadi untuk asmaranya kamu. So ini sangat-sangat umum. Oke, kita lihat deck pertama, pesan yang harus kamu dengar di bulan Juni ini. Bulan Juni ini akan banyak sekali tugas bagi kamu nih, bagi deck pertama. Banyak hal yang harus kamu fokuskan di satu waktu. Let's say mungkin di kerjaan lagi banyak deadline, di finansial mungkin kamu lagi banyak hal yang harus dibeli atau yang pengen di purchase, dan kamu harus benar-benar berhati-hati dalam membagi energi, fokus, dan masalah keuangan kamu. Hati-hati jangan sampai terlalu boros nih bagi deck pertama. Hati-hati juga antisipasi dengan kesibukan kamu di bulan Juni ini. Aku ngelihat kamu akan menghadapi banyak sekali rutinitas yang mungkin akan menguras energi dan tenaga kamu. Jaga kesehatan kamu juga. Baru satu kartu udah banyak pesan yang muncul di sini bagi deck pertama. Segala sesuatunya yang kamu coba usahakan di bulan Juni ini, aku ngerasa deck pertama akan segera terwujud. Ada sesuatu yang akan sesuai dengan ekspektasi kamu nih di bulan Juni ini, So bisa jadi kabar baik yang akan kamu dengar, sesuatu yang sudah kamu usahakan sejak bulan-bulan sebelumnya. Aku ngerasa akan kamu dapatkan di bulan ini. Oke. Aku juga ngerasa kayak ada sebuah harapan yang terwujud di sini ya, karena Nine of Cups juga berbicara mengenai wish fulfillment. So that's a good news for you. Oke. Hanya saja mungkin ada beberapa orang yang harus kamu waspadai di bulan Juni ini, deck pertama. Orang-orang yang gak senang dengan kebahagiaannya kamu, dengan stabilitasnya kamu. So aku ngerasa bulan Juni akan menjadi bulan yang cukup solid bagi kamu, deck pertama. Keuangan bagus ya, karir bagus, asmara aku ngeliat di sini juga bagus. Di asmara aku ngeliat di sini hati-hati seseorang yang datang lagi di sini, atau bisa jadi mantan yang berusaha untuk datang lagi atau berusaha untuk minta maaf. Kamu harus benar-benar yakin sama niatnya dia ke kamu. Kamu harus logis juga dalam menghadapi orang ini. Dia akan datang kembali. Aku ngeliat di sini orang lama ini, atau bisa jadi ini mantan. Dan ingat, gak semua orang di sekeliling kamu nih, deck pertama di bulan Juni ini akan suportif terhadap kamu. Jadi cut aja atau hindari aja orang-orang yang kamu rasa akan menghalangi jalan kamu menuju tujuan kamu, atau let's say orang-orang yang iri sama kamu. Jadi hati-hati dengan orang yang iri sama kamu. Bulan Juni akan menjadi bulan yang cukup lancar bagi kamu ya, deck pertama. Apapun yang kamu coba usahakan, aku ngerasa akan tercapai. Ada Nine of Cups juga tadi, seperti yang aku bilang, wish fulfillment. Bisa jadi ada semacam perjalanan kecil atau short traveling, bisa jadi lewat udara, mungkin antar kota. Oke. Dan aku ngerasa traveling ini akan berdampak cukup besar bagi kamu. Bisa jadi kamu akan lebih refreshing, kamu akan ngerasa lebih seger gitu ya untuk bekerja lagi. Intinya perjalanan ini akan bikin kamu ngerasa lebih baik. Aku ngeliat di sini deck pertama.
Secara emosional, aku ngeliat di sini kamu akan ngerasa lebih stabil dibanding bulan-bulan sebelumnya ya. Ada King of Cups. Kalau misalnya kita berbicara mengenai soal asmara, ada seseorang yang menahan diri di sini untuk tidak berkomunikasi dengan kamu, atau orang ini menyimpan perasaan yang besar ke kamu. Bagi sebagian orang ini akan berusaha, seperti yang aku bilang tadi, ada seseorang yang berusaha untuk menghubungi kamu lagi atau berusaha untuk datang lagi ke kamu nih, deck pertama di bulan Juni ini. Cuman kalau aku ngelihat ya dari kehadiran kartu King of Cups ini, mungkin orang ini masih belum begitu konsisten ke kamu nih, kalau misalnya kita berbicara mengenai asmara, oke? Karena aku ngerasa di aspek lain seperti karir dan situasi finansial kamu, aku ngerasa akan baik-baik aja, akan stabil-stabil aja nih, deck pertama. Oke, di asmara nih yang paling kenceng aku ngeliat pesannya, ada semacam komunikasi, ada semacam gestur atau pesan dari seseorang yang mungkin sempat menghilang dari kamu, bisa jadi mantan, dan aku ngerasa orang ini belum akan konsisten ke kamu. Saranku ya dilihat aja sejauh mana orang ini akan ngejar kamu, atau sejauh mana orang ini akan berusaha ya untuk mendapatkan atensi atau fokus kamu lagi nih, deck pertama. Sarannya di sini tetap harus waspada ya, deck pertama. Jangan sampai kamu ngerasa semuanya baik-baik aja, situasi keuangan baik, karir baik, kemudian kamu jadi lengah ya, deck pertama. Jangan. Seperti yang aku bilang di awal, aku juga saranin kamu untuk tetap hati-hati dengan situasi keuangan kamu. Jangan sampai terlalu boros walaupun semuanya baik-baik aja. Oke. Juga hati-hati dengan orang-orang yang jealous sama kamu, atau nggak suka dengan kamu, atau iri sama kamu nih, deck pertama. Ada orang-orang yang akan datang kembali, tapi dia punya semacam agenda tersendiri nih ke kamu nih, deck pertama. Bisa jadi ini rekan kerja yang mungkin mendekati kamu cuman untuk agenda dia tersendiri. Jadi dia di sini mungkin dia mungkin bilang ke kamu bahwasanya dia ingin bantu kamu, sekalian kamu juga bantu dia, tapi ternyata agendanya dia yang paling kenceng ke kamu, atau agendanya dia yang paling dia utamakan. So hati-hati dengan orang-orang di sekeliling kamu di bulan Juni nih, deck pertama. Ada seseorang di asmara ya yang berusaha datang kembali, tapi aku ngerasa dia belum akan konsisten, jadi hati-hati juga dengan hal itu. Aku ngerasa di sini mungkin kamu juga harus lebih pay attention ke diri kamu sendiri, fokus ke diri kamu sendiri di sini, deck pertama, karena aku ngerasa lingkungan kamu lagi tidak suportif ke kamu di sini. Orang-orang yang terlibat di aktivitas kamu sehari-hari, rekan kerja, let's say, atau di asmara ini bisa jadi mantan atau orang lama yang berusaha untuk datang kembali. Saranku sih fokus ke diri kamu sendiri aja dulu, deck pertama. Jangan sampai terdistraksi, jangan sampai kamu di sini bikin keputusan-keputusan yang terburu-buru di bulan Juni, oke? So itu deck pertama, kita lanjut ke deck kedua, oke? Hai deck kedua, apa kabar? Di sini kita langsung aja ngelihat pesan-pesan yang harus kamu dengar di bulan Juni ini, karena memang aku nggak rekam untuk bulan Juni ya bagi masing-masing zodiak. Jadi kita langsung akan masuk ke bulan Juli nantinya. So langsung kita lihat deck kedua, pesan-pesan yang harus kamu dengar di bulan Juni. Ada semacam kabar atau pesan yang akan kamu dengar di bulan Juni. Aku ngerasa ini semacam kabar baik nih, deck kedua, sorry. Sebuah selebrasi, bisa jadi ini semacam pengumuman yang sudah kamu tunggu. Mungkin ini pengumuman kelulusan kerja, atau bisa jadi pengumuman kelulusan beasiswa, atau bisa jadi ini semacam kabar baik soal rekonsiliasi, bisa jadi di asmaranya kamu, oke? Rekonsiliasi dengan si mantan, atau bisa jadi dengan pasangan kamu ya, mungkin kalian sedang tidak baik-baik saja. Aku ngerasa kalian akan segera membaik hubungannya nih, deck kedua. Ada semacam selebrasi di sini, oke? Hanya saja jangan sampai selebrasi ini membuat kamu terdistraksi gitu loh. Bukan, aku ngelihat ada semacam selebrasi nih, deck kedua. Cuman kayak ada sesuatu di sini yang berpotensi untuk mendistraksi kamu. Ada beberapa situasi atau pihak di sini mungkin yang
yang nggak happy dengan keberhasilan kamu, atau bisa jadi kamu ngerasa nggak puas. Ada sesuatu di sini yang bikin kamu nggak puas nih, deck kedua. Kamu merasa kayak ada sesuatu yang kurang di sini. Iya, kayak kamu merasa sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang kurang nih. So, ada kabar nih yang akan kamu terima di bulan Juni. Cuman kabar ini nggak bikin kamu ngerasa puas gitu loh. Masih kayak kamu ngerasa kecewa. Kok cuman segini aja sih? Let's say kamu diterima di pekerjaan baru, oke? Cuman mungkin pekerjaan baru ini bayaran gajinya nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, let's say. So masih ada sesuatu yang bikin kamu kecewa nih. Kamu jadi terdistraksi atas kekecewaan ini. Padahal ini kabar baik loh. Sebuah selebrasi di sini. Atau kalau misalnya ini soal proses rekonsiliasi ya, aku ngerasa proses rekonsiliasi ini masih diwarnai oleh sebuah keraguan, ketidakpastian gitu ya. Ada Five of Cups. Kamu masih terdistraksi oleh kekecewaan yang mungkin terjadi di masa lalu, tapi kamu masih jadikan ini sebagai patokan, sehingga proses rekonsiliasi ini belum begitu stabil, aku mulai di sini. So, hati-hati dengan proses rekonsiliasi kamu dengan pasangan di bulan Juni ini ya, bagi deck kedua, karena aku ngerasa belum akan begitu stabil. Oke, akan ada semacam perjalanan yang akan kamu laksanakan di bulan Juni ini bagi deck kedua. Mungkin perjalanan ke suatu daerah, atau bisa jadi ke kota, atau ke luar negeri, oke? Dan perjalanan ini aku ngerasa bagi sebagian kamu mungkin tidak akan disetujui oleh semua pihak. Let's say kamu mungkin diterima di sebuah kantor dan mengharuskan kamu untuk relokasi, let's say. Aku ngerasa nggak semua pihak akan senang dengan keputusan kamu, deck kedua. Tapi sarannya di sini, stand up for yourself. Kamu harus perjuangkan hal ini. Jangan sampai kamu buru-buru menyerah, oke? Jangan sampai kamu melepaskan kesempatan bagus ini, karena aku ngeliat ada kesempatan bagus nih yang akan kamu terima di bulan Juni. Cuman kamu ragu-ragu untuk mempertahankannya atau memperjuangkannya. Sarannya diperjuangkan, ada Seven of Wands. Oke, dan kalau misalnya memang benar ini soal perjalanan, aku ngerasa perjalanan ini akan bagus dampaknya bagi kamu, deck kedua, atau perpindahan ini ya, bisa jadi ini soal perpindahan. Putuskan dengan baik ya, jangan terburu-buru, oke? Jangan buru-buru di sini ngasih semacam justifikasi gitu ya, atau ngejudge sesuatu atau seseorang. Kamu harus benar-benar berpikir dalam, kamu harus berpikir mantap di sini bagi deck kedua. Ya, kemudian kamu juga harus konsisten dan yakin nih dengan apa yang kamu mau. Jadi kurang-kurangilah untuk mendengarkan kata orang lain, kurang-kurangi kamu di sini dapat distraksi dari orang lain, atau kurang-kurangi diri kamu dari hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu. So, belum tentu apa yang terjadi di masa lalu itu akan terjadi lagi di masa sekarang, ya. Yang penting kamu belajar, makanya kamu di sini jangan terburu-buru ambil keputusan. Aku ngerasa di sini ada sebuah proses yang harus kamu lalui nih, deck kedua. Let's say ini soal kekecewaan kamu soal gaji, aku ngerasa kamu mungkin akan mendapatkan penambahan gaji atau punya karir yang bagus, tapi kamu harus bersabar, aku mulai di sini. Nggak bisa terjadi secara instan, kulihat deck kedua. Kalau misalnya ini soal relationship, aku ngerasa hubungan ini ya, proses rekonsiliasi bisa jadi ini sangat-sangat potensial. Jadi jangan buru-buru menyerah, jangan sampai kamu di sini terdistraksi oleh pikiran masa lalu atau hal-hal lain di sini, atau pihak-pihak lain mungkin yang nggak suka dengan proses rekonsiliasi kalian, padahal mungkin kalian di sini saling mencintai. Sarannya di sini adalah kamu harus konsisten dengan apa yang kamu mau, perjuangkanlah. Kalau misalnya ini soal perjalanan, aku ngerasa perjalanan ini akan mengubah sesuatu di sini, bisa jadi mindset kamu atau kehidupan kamu secara lebih umum. Intinya perjalanan ini, deck kedua, atau proses perpindahan ini akan sangat baik bagi mental state-nya kamu, bagi kesehatan mentalnya kamu. Oke, jadi jangan sampai kamu tertahan di Five of Cups ini, jangan sampai kamu di sini gagal move on, jangan sampai di sini kamu mengungkit-ungkit apa yang sudah terjadi di masa lalu. Jadikan pelajaran aja, dan sekarang kamu harus lebih berhati-hati. Fokus ke the present moment, fokus di masa sekarang, oke? Karena itu yang bisa kamu lakukan sekarang, memperbaiki apa yang bisa kamu lakukan di masa sekarang. Ya, ketimbang kamu di sini tertinggal di masa lalu, deck kedua. Oke. So, kita lanjut di sini ke deck ketiga. Oke.
Hai deck ketiga, apa kabar? Di sini kita akan lanjut di sini untuk melihat pesan-pesan apa aja yang perlu kamu dengar di bulan Juni ini. Let's see. Deck ketiga. Oke. Ini bisa jadi soal karir, ini bisa jadi soal asmaranya kamu. Oke, so kita akan coba lihat secara berimbang di sini ya. Kalau misalnya kita bisa gali soal asmara, kita gali soal asmara. Dan aku akan langsung loncat ke bulan Juli nantinya. So kamu harus nonton ini bagi yang ingin tahu soal bulan Juni. Aku ngerasa bulan Juni akan menjadi bulan yang cukup adem nih bagi kamu deck ketiga. Oke, secara emosional maupun secara mental gitu ya, ada sebuah perbaikan yang cukup positif di kehidupan kamu. Bisa jadi kehidupan asmara kamu di sini membaik dengan seseorang, bisa jadi karir kamu di sini membaik ya. Situasi finansial kamu akan segera membaik di bulan Juni ini. Ada satu sosok di sini yang bersedia membantu kamu nih deck ketiga. Dan aku ngerasa sosok ini cukup tulus untuk membantu kamu. Kamu harus lebih evaluatif terhadap diri kamu sendiri. Jadi walaupun segala sesuatunya itu terasa damai, segala sesuatunya itu terasa membaik, bukan berarti kamu harus berhenti berjuang. Oke, kamu harus lebih evaluatif lagi untuk kedepannya. Jangan sampai kamu di sini lupa dengan rencana-rencana kamu buat masa depan. Oke, jangan lupa menabung. Jangan lupa di sini untuk merencanakan mungkin masa pensiun, let's say. Oke. Karena jarang banget ya di sini kita bicara soal masa pensiun. Di luar negeri itu adalah suatu hal yang sangat lumrah ketika seseorang di sini merencanakan tabungan untuk pensiun mereka gitu loh. Dan mungkin ini semacam pesan bagi kamu untuk lebih tergerak di sini memikirkan masa depan kamu, what's next gitu loh, apa yang harus kamu lakukan ke depannya. Jangan sampai kamu cepat-cepat berpuas diri. Aku juga ngerasa di sini ada proses menunggu ya. Proses menunggu di sini terkait sebuah kabar yang sedang kamu tunggu. Aku ngerasa kabar ini mungkin ada delay atau keterlambatan. Mungkin nggak di bulan Juni akan kamu denger nih deck ketiga. Mungkin di bulan Juli, jadi tunggu aja readingan bulan Juli. Cuman memang di bulan Juni kamu lebih disarankan untuk lebih banyak sabar dan menunggu di sini. Ada Four of Pentacles, hati-hati dengan situasi keuangan kamu, situasi finansial kamu. Kalau misalnya kamu ngerasa nggak siap untuk berbagi atau membantu, jangan paksakan diri untuk membantu, karena memang aku ngerasa di sini kamu tidak punya kapabilitas untuk membantu secara lebih gitu ya. Atau let's say kamu mungkin baik-baik saja secara finansial, tapi bukan berarti kamu bisa bantu orang semuanya gitu loh. Oke, so baik-baik secara finansial bukan berarti kamu bisa membantu orang. Kamu di sini disarankan untuk lebih fokus ke diri kamu sendiri untuk rencana jangka panjang deck ketiga. Ada Eight of Swords, ada keputusan sulit mungkin yang akan kamu ambil di bulan Juni. Jadi hati-hati deck ketiga. Keputusan ini mungkin berkaitan dengan situasi finansialnya kamu. Mungkin ini berkaitan dengan proses tolong menolong tadi ya. Kamu mungkin di sini punya sedikit uang, tapi di sisi lain ada orang yang minta tolong sama kamu atau pengen ngutang sama kamu. Saranku sih kalau misalnya kamu ngerasa nggak bisa nolong ya jangan ditolong. Jangan sampai kamu di sini ngerasa tertekan, ngerasa kayak merasa bersalah gitu ya. Karena memang di zaman sekarang kadang orang yang ngutang itu jauh lebih sadis gitu ya. So apapun bentuk pilihan atau bentuk keputusan yang akan kamu ambil di bulan Juli, jangan ambil langkah yang terburu-buru. Santai aja, oke? Santai aja, nggak usah terburu-buru, nggak usah langsung diputuskan, nggak usah langsung kamu di sini berpikir yang drastis gitu ya untuk langsung ambil keputusan spontan. Di bulan Juni kamu tidak disarankan untuk ambil keputusan spontan nih bagi deck ketiga ini, oke? Jadi prinsipnya bagi kamu di bulan Juni adalah apapun yang menjadi rezekinya kamu pasti akan tetap bertahan di kamu. Apakah itu di keuangan, apakah itu di karir, apakah itu di asmara, oke? Jadi aku ngerasa kamu harus bersikap pasif di bulan Juni bagi deck ketiga. Dan aku ngerasa di sini akan ada semacam bantuan. Seperti yang aku bilang di awal tadi, aku bilang ada seseorang yang bersedia untuk membantu kamu secara tulus. Cuman saranku di sini biarkan orang ini yang datang menawarkan bantuannya ke kamu. Dan aku ngerasa akan ada semacam tawaran nih datang dari orang ini. Ada semacam bantuan. Bisa jadi ini tawaran hubungan ya dari seseorang yang sudah cukup lama
mengintai kamu atau mengobservasi kamu di sini dek ketiga. Jadi saranku tetap pasif di bulan Juni. Kamu tidak disarankan untuk ambil keputusan spontan, karena bantuannya atau tawarannya akan datang dengan sendirinya. Ada Knight of Cups. Dan aku ngerasa tawaran ini cukup tulus, gak ada salahnya untuk diterima. Dan aku ngerasa kamu akan cepat atau lambat kamu akan dapetin solusi terbaik dari permasalahan kamu atau situasi yang bikin kamu ngerasa trap atau terjebak ini. Oke, so santai aja, relax ya. Aku ngerasa akan ada jalan keluarnya, dan jalan keluar ini akan datang dengan sendirinya. Aku ngeliat di sini. Ini kayak sesuatu yang di luar kendali kamu. Ini kayak semacam bantuan dari semesta dan Tuhan gitu ya, bahwasanya this is the right help for you. Ini adalah bantuan yang tepat bagi kamu loh, dek kedua. Dan ada Eight of Cups, kamu akan keluar dari berbagai kebuntuan yang mungkin kamu rasain di bulan Juni. Aku ngerasa nggak buntu sih, lebih ke kekalutan kamu terhadap sebuah keputusan yang mungkin memang belum seharusnya kamu putusin di bulan Juni. Oke? Jadi kamu juga disarankan untuk lebih peka ya terhadap pertanda-pertanda yang datang ke kamu. Apakah itu berdasarkan mimpi, apakah ini berdasarkan gestur-gestur dari pihak tertentu nih, atau kejadian tertentu yang terjadi di kamu di bulan Juni. Hati-hati dan peka dengan hal itu, dek ketiga. Sarannya di sini kamu harus lebih relax, coba untuk lebih fokus ke stabilitas emosionalnya kamu. Oke. Kalau misalnya di sini kamu kepikiran untuk pindah atau relokasi, aku ngerasa keputusan kamu untuk pindah atau relokasi mungkin adalah sebuah ide yang baik. Tapi saranku lagi-lagi jangan terburu-buru ambil keputusan. Aku ngelihat kamu akan dapetin sinyalnya nanti, kapan kamu harus eksekusi ide kamu nih, dek ketiga. Ada Three of Swords di sini bagi dek ketiga. So bertahan aja, walaupun mungkin kamu ngerasa buntu atau mungkin kamu ngerasa orang-orang mulai ngejudge kamu. Terima aja dulu, karena memang sekarang belum saat yang tepat bagi kamu untuk bertindak atau memanifestasikan sesuatu. Jadi ketika kamu sekarang belum saatnya untuk melakukan sesuatu, ya belum gitu loh. Oke? Jadi jangan paksakan untuk segala sesuatunya itu terjadi di saat yang kamu inginkan, karena mungkin memang belum rezekinya, seperti yang aku bilang tadi, belum rezekinya. Tetapi segala sesuatu yang menjadi rezekinya kamu akan datang dengan sendirinya, dimana di sini kamu akan dapetin soal rezeki ini di bulan Juni ini. Dek ketiga bisa jadi tawaran asmara, bisa jadi di sini bantuan finansial, bisa jadi ini soal pekerjaan. Dan aku ngerasa bantuan pekerjaan atau finansial ini mungkin datang dari seseorang yang udah cukup lama mengobservasi kamu. Bisa jadi teman, keluarga. Jangan lupa untuk bersikap jujur, dek ketiga. Kalau misalnya kamu ngerasa nggak bisa bantu orang lain, jujur aja. Oke, kalau misalnya kamu ngerasa kecewa, bilang jujur aja. Kalau misalnya kamu ngerasa di sini perlu untuk mengutarakan perasaan kamu kepada seseorang, jujur aja. Cuman jangan sampai kamu ngerasa dikejar waktu. Jangan sampai di sini kamu ngerasa kehabisan waktu. Oke? Karena aku ngerasa ada sebuah proses nih yang harus kamu lalui di bulan Juni. Dan bulan Juni kamu memang harus banyak relax, harus lebih banyak di sini fokus ke mental state-nya kamu. Akan ada bantuan yang akan segera datang. Oke? So guys, ini adalah pesan kamu di bulan Juni. Aku harap pesan-pesan ini mengakomodir kebutuhan kamu di bulan Juni ini. Aku akan segera rekam untuk bulan Juli ya bagi masing-masing zodiak. Jadi tunggu aja di New Tarot Channel ini. Terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke? Bye!